Asus baru aja ngeluncurin smartphone flagship terbarunya di Indonesia, yaitu Asus Zenfone 10. Ngeramein pasar flagship selain bawa fitur yang lengkap, tentunya juga handphone ini hadir dengan desain yang mungil kayak generasi sebelumnya. Tapi tetap powerful karena pakai chipset kelas atas generasi terbaru Snapdragon 8 Gen 2. Ngomongin soal desainnya nggak banyak berubah kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, yaitu Zenfone 9. Materialnya masih sama, pakai bahan komposit polimer dengan finishing matte yang bikin nyaman saat digenggam dan nggak mudah kotor terkena sidik jari yang menempel. Bedanya cuma di penempatan tulisan logo Asus yang sekarang pindah ke bagian bawah modul kamera dan sekarang lebih tebal sedikit. Tapi buat kamu yang suka sama smartphone high-end dengan desain yang cukup kompak dan nyaman digenggam, Asus Zenfone 10 ini bisa jadi banget rekomendasi. Selain ringan dan tipis dengan ukuran seperti ini, tentunya lebih nyaman sih buat dimasukin ke dalam kantong celana. Pindah ke bagian layarnya, Asus Zenfone 10 hadir dengan ukuran layar 5,92 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, HDR10 Plus dan juga udah dilindungi dengan sertifikasi IP68 dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus buat keamanannya. Pengalaman pakai handphone ini buat nonton film streaming di resolusi tinggi juga jadi lebih menyenangkan karena gambar yang ditampilin jadi lebih jernih dan tajam. Gak hanya itu, refresh rate yang tinggi 120Hz di handphone ini juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat terasa nyaman. Gak hanya itu, Zenfone 10 juga punya refresh rate hingga 144Hz yang bisa nampilin gerakan transisi dan animasi game jauh lebih mulus lagi. Dengan catatan, opsi refresh rate 144Hz-nya bisa dirubah pas lagi main game dengan fitur gamingnya yaitu Game Genie. Dan buat keamanannya ngebuka kunci layar, display fingerprint sensor dan face unlock di handphone ini punya respon yang cepat dan bisa diandelin. Overall dengan semua spesifikasi layar yang dibawanya, menurut saya handphone ini udah ngasih feel yang sangat baik di kelasnya. Sebagai handphone flagship terbaru, tentunya handphone ini udah pakai prosesor kelas atas terbaik saat ini yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Buat ngedukung performanya, varian yang saya uji kali ini punya kapasitas RAM 8GB dan storage-nya di 128GB berjenis UFS 4.0. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kenceng banget buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video atau gaming. Hasil skor benchmark lewat aplikasi Antutu juga handphone ini punya performa yang sangat baik. Lewat hasil uji yang ada sebagai handphone kelas atas terbaru, Asus Zenfone 10 ini meraih skor di 1,2 jutaan poin. Dari hasil skor tersebut cukup tinggi. Menurut saya kemampuan dari Asus Zenfone 10 ini bisa diandalkan buat kegiatan multitasking saat penggunaan sehari-hari. Paduan chipset, storage, RAM, dan layar yang juga ngedukung refresh rate 144Hz gak hanya menarik buat nampilin konten, tapi juga gaming. Nah, sekarang gimana soal performa buat ngegamenya? Di sini saya coba mainin dua game yang cukup berat dengan genre RPG yaitu Genshin Impact dan Honkai Impact 3. Di game yang pertama, menurut saya game RPG ini memang butuh perangkat dengan spesifikasi yang cukup mumpuni biar bisa lancar dimainin. Nah, hal tersebut juga terbukti di Asus Zenfone 10 ini bisa ngejalanin game Genshin Impact dengan lancar dengan settingan grafik mentok kanan. Game bisa dimainin dengan lancar dan nggak ada kendala apapun. Begitu juga di game yang kedua yaitu Honkai Impact 3 dengan settingan grafik mentok kanan. Di beberapa part grafik ramai juga nggak nemuin adanya frame drop. Selama bermain, game bisa berjalan dengan mulus. So, buat dipakai main game dalam waktu yang cukup lama, selain desain yang cukup ramping, suhu panas yang dihasilkan juga nggak terlalu mengganggu kenyamanan tangan. Paling hanya kerasa hangat aja di area bagian atas layar. Oke, masuk ke bagian kameranya. Asus Zenfone 10 masih bawa dua kamera di bagian belakang yang sama dengan generasi sebelumnya. Komposisinya terdiri dari kamera utama berukuran 50MP yang dilengkapi dengan OIS. Terus ada juga kamera ultrawide 13MP. Sedangkan untuk videonya, kamera ini sanggup merekam dengan resolusi tinggi di 8K di 24fps. Secara fitur, menurut saya untuk kebutuhan foto ataupun videografi, kamera Asus Zenfone 10 ini cukup lengkap ya. Mulai dari fitur RAW mode biar lebih leluasa pas ngedit foto. Terus di mode Pro-nya juga nggak hanya bisa ngatur ISO dan white balance-nya secara manual buat foto aja, tapi juga buat video.
Selain itu ada juga salah satu fitur favorit saya yaitu Light Trail, di mana dengan mode ini bikin foto light trail atau light painting jadi lebih mudah. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dibekali dengan 32 megapiksel yang juga dilengkapi dengan mode portrait biar bisa nampilin efek bokeh. Sayangnya untuk perekaman video depan harus puas di resolusi 1080 piksel 30 fps aja. Dan ngomongin soal kualitasnya, saya suka sama hasil foto dari kamera Asus Zenfone 10 ini yang bisa ngasilin foto di kondisi cahaya yang cukup di semua scenes, baik di pencahayaan yang optimal ataupun di kondisi kurang cahaya. Detailnya dapat, kayak warna dan dynamic range-nya juga luas. Dan langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Asus Zenfone 10 kayak yang berikut ini. So guys, buat daya tahan hidupnya sendiri, walaupun kapasitas baterainya hanya 4300 mAh, tapi bisa digunakan dalam durasi yang cukup lama. Dengan layar 120 Hz dan kecerahan adaptif, saya baru mengisi ulang baterai handphone ini setelah menggunakannya selama 12 jam. Selain itu, untuk pengisian dayanya, handphone ini juga udah didukung dengan 30 watt charger hypercharge. By the way, buat baterainya sendiri bisa terisi penuh dari kondisi 0 sampai 100% yang ngebutuhin waktu cuma 1 jam 15 menit. So, buat kamu yang lagi cari handphone atau yang senang sama handphone compact, Asus Zenfone 10 ini bisa jadi wishlist kalian. Punya fitur yang cukup lengkap dengan performa mumpuni yang bisa bersaing di kelasnya. Mulai dari desain yang kompak dengan layar AMOLED 120 Hz, kamera 50 megapiksel lengkap dengan format RAW, dan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 untuk pengalaman gaming yang lebih baik. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.